Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah anak-anak ibu kabarnya semua baik-baik saja ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa agar pelajaran hari ini berjalan dengan baik, lancar, dan membahagiakan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita telah selesai berdoa. Ibu akan mengabsen anak-anak ibu semua kehadirannya ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah anak ibu hari ini semuanya hadir ya. Itu artinya anak ibu semua hari ini sehat dan siap mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita lanjut ke materi hari ini, anak-anak ibu ada yang ingat dengan materi belajar minggu lalu? Ya, siapa yang ingat? Minggu lalu, benar, minggu lalu kita belajar tentang pengalamanku di rumah, di mana Benny dan teman-temannya libur sekolah sehingga melakukan aktivitas di rumahnya. Apa saja pengalaman di rumah anak-anak ibu? Ya, pengalaman di rumahnya ada yang membantu orang tua, ada yang membersihkan rumah, ada yang membantu ayahnya, dan masih banyak lagi pekerjaan di rumah, aktivitas di rumah yang anak-anak ibu bisa bantu. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pengalamanku di sekolah. Setelah libur sekolah, Benny dan teman-temannya masuk ke sekolah untuk melanjutkan belajarnya. Di hari pertama masuk sekolah, Benny dan teman-teman membersihkan halaman sekolah, ruangan kelas, dan juga dinding-dinding di sekolah. Baik itu lukisan, foto, semua dirapikan oleh Benny dan teman-temannya. Nah, di bagian pertama, Benny membersihkan halaman sekolah, yang mana Benny dan teman-temannya membersihkan, merapikan bunga, membersihkan sampah, memotong rumput, dan lain sebagainya. Anak-anak ibu, di sini ketika pertama masuk sekolah, apa yang dilakukan Benny sudah anak-anak ibu laksanakan? Ya, apa yang dilakukan Benny dan teman-temannya dalam bergotong royong membersihkan halaman sekolah itu sudah sering kita lakukan juga di sekolah kita ketika hari pertama masuk sekolah. Untuk membersihkan lingkungan sekolah perlu kerjasama antar siswa, termasuk Benny dan teman-temannya. Untuk bekerja sama membersihkan, Benny dan kawan-kawannya saling tolong-menolong. Jadi, anak-anak ibu, kita semua memang harus membiasakan budaya tolong-menolong. Ketika kita meminta tolong kepada teman, atau rekan, atau siapapun itu, orang yang lebih tua, kita harus membiasakan dengan kalimat meminta tolong. Dan ketika kita telah selesai, kita harus membiasakan untuk berterima kasih. Baik, setelah membersihkan halaman sekolah, lanjut Benny dan teman-temannya membersihkan ruangan kelas. Apa saja anak-anak yang kemungkinan dilakukan oleh Benny ketika membersihkan ruangan kelas? Seperti yang anak-anak ibu juga biasa lakukan. Ya, benar, menyusun meja, menyusun kursi, membersihkan meja guru, baik itu buku-bukunya ataupun apa pernak-pernik yang ada di meja guru seperti vas bunga. Anak-anak ibu, apakah anak-anak ibu tahu vas bunga? Apakah di rumah anak-anak ibu ada vas bunga? Ya, kita semua, hampir kita semua, kita tahu vas bunga dan memiliki vas bunga, baik itu di sekolah ataupun di rumah. Ini, ibu ada contoh vas bunga. Ini adalah contoh vas bunga. Ini vas bunga yang terbuat dari kaca. Dan ini vas bunga yang terbuat dari atom. Nah, dari vas bunga ini kita bisa membuat lebih menarik lagi dengan menempelkan beberapa biji-bijian. Coba anak ibu sebutkan, apa yang masuk kategori biji-bijian? Contoh, biji-bijian apa? Ya, ada biji jagung, ada biji kacang hijau, ada biji kacang tanah. Seperti ini ya contohnya. Coba anak ibu perhatikan gambar ini. Ya, di sini terdapat biji kacang tanah, terdapat biji jagung. Ini bisa digunakan untuk menghias vas bunga. Selanjutnya ada juga biji kacang hijau dan biji kuaci. Seperti ini. Nah, ini biji kacang hijau dan ini biji kuaci. Ini juga dapat kita gunakan untuk menghias vas bunga agar lebih terlihat menarik.
Ada satu lagi juga, biji kedelai. Anak ibu tahu kedelai? Ya, bukan hanya susu kedelai ya, tapi biji kedelai juga bermanfaat untuk membuat vas bunga menjadi lebih menarik. Bagaimana caranya? Akan ibu beritahu. Pada vas bunga, anak ibu tempelkan lem. Kemudian anak ibu dapat menempelkan biji-biji, baik itu biji jagung boleh, biji kacang hijau juga boleh, biji kacang tanah juga bisa, dan juga biji kuaci. Setelah diberi lem, ditempelkan semua, anak ibu bisa menempelkan setengah dari vas bunga ataupun seluruhnya, sehingga vas bunga terlihat lebih menarik. Begitu ya anak-anak ibu. Setelah membersihkan ruang kelas, Benny dan teman-teman melanjutkan membersihkan dinding-dinding kelas, merapikan foto, merapikan lukisan, ataupun merapikan gambar-gambar yang ada di dinding kelas. Untuk merapikan itu, Benny dan teman-teman bekerja sama. Benny meminta tolong Dayu untuk memegangkan tangga agar Benny dapat merapikan dinding. Dia menggunakan tangga. Kenapa Benny menggunakan tangga? Karena tinggi Benny tidak mampu menjangkau tinggi lukisan-lukisan gambar-gambar yang ada di dinding. Anak-anak ibu di sini, siapa yang sudah pernah mengukur tinggi? Ya, ada yang sudah pernah, ada yang belum ya. Bagi yang sudah pernah, siapa? Oke, Sita. Sita berapa tingginya? 110 cm. Baik. Tinggi Sita 110 cm. Lalu siapa lagi? Dayu. Baik, Dayu. Tinggi Dayu 115 cm. Kemudian lanjut tinggi ibu guru ya. Ibu guru tingginya 160 cm. Nah, anak-anak ibu, sentimeter ini adalah sebuah satuan, yang mana satuan ini dapat dirubah menjadi satuan meter. Jadi 110 cm jika dirubah ke satuan meter itu menjadi 1,1 meter. Meter ini juga satuan ya. Kemudian tinggi Dayu 115 cm. Jika kita rubah ke satuan meter itu menjadi 1,15 meter. Begitu juga dengan tinggi ibu guru 160 cm. Jika dirubah ke satuan meter menjadi 1,6 meter. Begitu ya anak ibu cara merubah satuan centimeter menjadi meter. Sampai di sini anak ibu sudah paham semua ya. Alhamdulillah anak ibu sudah paham semua. Berarti sudah kita cukupkan saja pembelajaran kita sampai di sini. Untuk tugas di rumah, anak ibu bekerja sama dengan orang tua melakukan pekerjaan di rumah, yaitu mengukur tinggi. Yang pertama, tolong dicatat ya, mengukur tinggi diri sendiri. Yang kedua, mengukur tinggi lemari. Yang ketiga, mengukur tinggi kulkas. Nah, anak-anak ibu untuk melakukan pengukuran ini bekerja sama dengan orang tua dalam bentuk satuan sentimeter, kemudian dirubah menjadi meter. Misalnya lemarinya si Sita itu tingginya 10 cm. Nah, langsung dirubah. Jika dirubah ke satuan meter itu menjadi 1 meter. Begitu ya. Baik. Anak-anak ibu semua sudah paham? Alhamdulillah sudah paham dengan pekerjaan rumahnya. Minggu depan akan kita kumpul. Hari ini pembelajaran cukup sampai di sini. Baik, akan kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Baca doa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Kita juga sudah berdoa. Anak ibu sudah diperbolehkan untuk pulang. Berhati-hati di jalan, dan apabila dijemput oleh orang tuanya, harap menunggu orang tuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.